Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembahasan soal-soal mekanisme katup yang berada pada mata pelajaran PMSM. Pembahasan soal ini diperuntukkan untuk siswa-siswa yang sedang mempersiapkan asesmen tengah semester gasal di sekolah SMK jurusan TBSM. Nah, mari kita simak pembahasan soal-soal tentang mekanisme katup berikut. Soal yang pertama, pada mekanisme katup tipe OHV, komponen apa saja yang meneruskan gerakan menekan poros NOK ke katup? Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar mekanisme katup pada kendaraan yang menggunakan mekanisme katup tipe OHV. Nah, mekanisme katup ini bekerja ketika poros engkol berputar, maka gear yang ada di sebelah ini dia akan berputar. Nah, ini adalah gear penggerak yang terpasang pada poros engkol, dia akan berputar menggerakkan gear yang berada pada noken as. Ini dia noken asnya. Namun gear ini memiliki perbandingan 1:2, sehingga ketika gear yang berada di poros engkol ini berputar satu kali, maka gear yang berada pada noken as dia akan berputar setengah kalinya. Nah, urutan kerja pada tipe OHV ini yaitu ketika engkol berputar dia akan menggerakkan gear timing ini. Nah, kemudian ketika gear timing ini bergerak, maka noken as ini juga akan berputar. Nah, hubungan pada noken as ini dia akan menekan valve lifter. Kemudian valve lifter akan meneruskan tekanannya ke atas, dia akan mendorong push rod. Nah, push rod ini dia akan menekan rocker arm, dan selanjutnya rocker arm akan menekan katup yang berada di sini, baik katup in maupun katup X. Nah, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A, yaitu valve lifter dan push rod, yaitu ini valve lifter, kemudian push rodnya ini. Sedangkan jawaban yang lainnya ini kurang tepat ya. Jawaban yang lainnya tidak tepat karena di sini ada tapet, sementara untuk tipe OHV tidak ada tapet. Kemudian valve sim juga tidak ada, apalagi bucket ini tidak ada. Timing chain ini juga tidak ada. Kemudian ini juga valve sim dan tapet tidak ada. Maka untuk soal ini, pertanyaan ini jawabannya adalah A. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa ukuran diameter katup hisap lebih besar daripada katup buang? Nah, ini adalah katup, yang atas ini katup hisap dan yang ini katup buang. Diameter katup hisap ini lebih besar daripada katup buangnya. Nah, kenapa katup hisap ini lebih besar daripada katup buang? Karena yang jelas katup hisap ini terhubung dengan ini ya, lubang inlet port dari karburator. Kemudian untuk katup buang ini terhubung dengan ya outlet port atau yang menuju ke knalpot. Nah, katup hisap ini ukurannya lebih besar daripada katup buang karena masuknya campuran udara dan bahan bakar dari saluran ini dia lebih banyak daripada keluarnya. Jadi katupnya pun dirancang untuk katup hisap lebih besar dan katup buangnya lebih kecil.
Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Campuran bahan bakar dan udara masuk lebih banyak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mekanisme katup side valve sangat sederhana dibanding mekanisme OHV dan OHC. Salah satu kelebihan mekanisme katup SV atau side valve adalah untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu melihat gambar ini ya, kita perlu melihat gambar konstruksi mekanisme katup tipe SV. Nah, dari pilihan jawaban ini kita baca satu persatu dari nomor 1 dari poin A. Kegagalan mekanisme katup tidak merusak mekanisme torak. Nah, maksudnya ini ketika mekanisme katup ini tidak berfungsi dengan baik atau dia tidak bisa tertutup dengan sempurna, maka dia tidak akan merusak mekanisme torak. Ya. Kalau pada tipe ini benar. Tapi kalau pada tipe yang lainnya seperti tipe OHC maupun DOHC, ketika katup ini tidak bisa menutup dengan sempurna atau katup ini dalam posisi terbuka dan itu mengalami kegagalan, maka si piston ini bisa membentur katup sehingga piston ini bisa rusak, bisa berlubang pada pistonnya, bahkan si katup ini juga bisa bengkok. Tapi untuk tipe SV ini tidak terjadi. Ya, maka jawaban yang A ini benar. Nah, coba kita lihat jawaban yang B. Sederhana karena tidak menggunakan poros nok. Tidak, ya, karena ini tipe SV tetap menggunakan poros nok. Kemudian yang C, dapat dipasang katup dengan ukuran yang lebih besar. Nah, untuk hal ini harus melakukan perubahan atau modifikasi, tapi untuk standarnya tidak bisa. Ya, harus tetap pakai katup yang sesuai ukurannya. Kemudian efisiensi volumetrik dapat terpenuhi dengan sempurna. Tentu saja tidak, karena konstruksinya seperti ini. Ya, efisiensi volumetrik dapat terpenuhi jika bentuk ruang bakarnya ini dirancang dengan bentuk yang sesederhana mungkin. Begitu. Kemudian yang E, tidak memerlukan pegas katup. Jelas salah karena di sini ada pegas katupnya. Jadi untuk pertanyaan ini jawaban yang paling benar adalah A. Kegagalan mekanisme katup tidak merusak mekanisme torak. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ciri khas mekanisme katup tipe OHV adalah, nah, kita lihat gambar di sini. Ya, tipe OHV itu seperti ini, tidak menggunakan rantai kamprat atau timing chain. Ya. Overhead valve, jadi di bagian kepala silinder hanya terdapat katup dan rocker arm. Nah, jadi untuk jawaban pertanyaan ini coba kita cari satu persatu. Yang A, menggunakan timing chain sebagai penggerak noken as. Jelas salah. Di sini tidak pakai timing chain. Yang B, ukuran mesinnya lebih kecil daripada motor 2 tak. Ini juga jelas salah karena di sini terdapat mekanisme katup. Sedangkan 2 tak tidak ada mekanisme katup. Jelas kalau ada komponen tambahan ya berarti konstruksinya ukurannya mesti lebih besar. Yang B tidak, yang C tidak menggunakan katup in dan X, jelas salah, ini ada katupnya. Yang D, terdapat 4 katup dalam setiap silinder. Nah, biasanya cuma ada 2. Kemudian yang E, menggunakan push rod pada mekanisme katupnya. Iya, ini. Ya, berarti untuk pertanyaan ini jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Alat ukur yang digunakan untuk melakukan penyetelan celah katup SOHC adalah A. Kunci L katup, B. Kunci ring 8, C. Kunci tutup klep, D. Vernier kaliber, E. filler gauge. Di sini perlu kita perhatikan, ini di sini adalah alat ukur ya. Dari kelima alat ini yang termasuk alat ukur
hanya D sama E, vernier caliper dan filler gauge. Nah, yang ditanyakan adalah alat pengukur celah katup, ya. Nah, dari vernier caliper dan filler gauge, mana yang bisa untuk mengukur celah katup? Nah, jawabannya adalah E. Nah, pada saat melakukan penyetelan celah katup SOHC, di manakah posisi alat ukur celah katup disisipkan? Jawabannya adalah antara rocker arm dan batang katup. Jawabannya D. Komponen yang perlu diganti saat menyetel celah katup mesin DOHC adalah A. Valve lifter, B. tappet, C. valve rod, D. timing valve, E. valve sim. Nah, pada penyetelan celah katup DOHC ini tidak sama dengan penyetelan katup SOHC, ya. Di sini tidak ada menyetel atau memutar-mutar baut dan mur setelan klep. Namun pada tipe DOHC, apabila celah katup tidak sesuai, maka yang dilakukan adalah dengan cara mengganti valve sim. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bendanya. Ya, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, di sini sudah tertera ukurannya. Tinggal kita mau pakai yang mana, disesuaikan dengan kebutuhan motor tersebut. Jadi jawabannya adalah E. Fungsi tensioner pada mekanisme katup SOHC dan DOHC adalah ini adalah tensioner rantai kamprat pada sepeda motor atau tensioner timing chain. Nah, fungsi dari tensioner ini dia adalah untuk penegang rantai kamprat atau timing chain pada sepeda motor ini. Jadi ketika rantai kamprat ini sudah mulai mengendor, tensioner ini dia akan menekan ke bawah secara otomatis. Penekannya ada ini di atas ini. Ya, ini di sini ada penekannya ke bawah sana yang di ini ada penekan ke bawah, di dalam ada pegasnya. Nah, fungsi pegas ini adalah menekan tensioner ke bawah. Nah, semakin kendor si rantai kamprat ini, maka tensioner akan semakin menekan ke bawah. Nah, sehingga rantai kamprat ini tetap dalam posisi yang kencang, ya, tidak goyang-goyang, sehingga tidak membentur dinding-dinding ruang dari timing chain atau ruangan kamprat ini, sehingga tidak terjadi benturan atau gesekan antara kamprat dengan dinding-dinding ruangan kamprat. Jadi fungsi dari timing chain adalah untuk menjaga ketegangan rantai kamprat atau timing chain. Untuk pertanyaan ini jawabannya adalah menjaga ketegangan timing chain, B. Pertanyaan selanjutnya, peristiwa overlapping katup adalah peristiwa di mana kedua katup membuka secara bersamaan. Nah, posisinya seperti ini. Nah, piston berada di, kemudian rocker armnya ini tidak goyang, baik yang hisap maupun yang buang ini tidak goyang. Nah, ini artinya rocker arm yang tidak goyang ini artinya dia sedang menekan, ya, baik yang in maupun yang X ini semuanya sedang menekan, sehingga kedua katup, yaitu katup hisap maupun katup buangnya ini ada di sini, kedua-duanya sedang dalam posisi terbuka, ya, posisi membuka. Nah, posisi inilah disebut dengan overlapping katup. Nah, jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah peristiwa kedua katup terbuka semua. Jawabannya adalah A.
Berikut merupakan sepeda motor yang menggunakan mekanisme katup SOHC adalah ACB 150R, B Vixion, C CBR 150D, Suzuki Satria 4T, E Ninja 4 tak. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat gambar berikut. Ini adalah gambar rocker arm sepeda motor Vixion. Nah, salah satu ciri sepeda motor yang menggunakan tipe SOHC adalah sepeda motor tersebut menggunakan rocker arm. Nah, ini adalah rocker arm Vixion. Ya. Satu rocker arm dia akan membuka 2 buah katup karena di sini bercabang. Ya. Sementara kalau sepeda motor yang menggunakan tipe DOHC, mekanisme katup DOHC, sepeda motor tersebut tidak menggunakan rocker arm. Nah, jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah B, sepeda motor Yamaha Vixion. Ya, demikian pembahasan soal persiapan asesmen tengah semester Gasal mata pelajaran PMSM tentang mekanisme katup, dan jangan lewatkan video pembahasan soal selanjutnya.